Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia belum benar-benar usai. Penjajah Belanda masih ingin kembali menguasai wilayah Nusantara dan perlawanan di dalam negeri terus terjadi. Puncaknya adalah konferensi meja bundar pada akhir 1949 di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan kesepakatan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Namun ada satu wilayah yang tidak termasuk dalam pengakuan tersebut, yaitu Irian Barat. Bagian barat Pulau Papua yang secara historis dan geografis merupakan bagian tanah air Indonesia, namun Belanda menolak menyerahkan wilayah itu. Belanda beranggapan bahwa penduduk Papua Barat secara etnis dan budaya berbeda dengan bangsa Indonesia, dan karena itu perlu menentukan nasibnya sendiri melalui proses dekolonisasi yang terpisah. Sikap itu ditolak keras oleh pemerintah Indonesia. Bagi Indonesia, Irian Barat adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah bekas Hindia Belanda, dan dengan demikian seharusnya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Penolakan Belanda itu bukan hanya soal wilayah, tetapi soal prinsip bahwa kemerdekaan Indonesia adalah satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Seiring waktu, Irian Barat menjadi simbol perjuangan kedaulatan yang belum tuntas. Pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Namun setiap upaya diplomatik itu menemui jalan buntu. Belanda justru memperkuat kedudukannya di wilayah itu, membangun administrasi lokal dan mempersiapkan pembentukan negara boneka di Papua. Sementara itu Belanda telah mengingkari semangat KMB dan merendahkan harga diri bangsa. Presiden Soekarno menyadari bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Irian Barat bukan sekedar wilayah, melainkan lambang dari keutuhan dan martabat bangsa yang harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Disinilah cerita Trikora bermula, dari sebuah janji yang belum ditepati, dari sebuah tanah yang belum bebas, dan dari tekad sebuah bangsa yang tidak ingin dipecah belah. Presiden Soekarno dan para diplomat Indonesia berulang kali menyuarakan tuntutan agar Belanda segera menyerahkan wilayah itu ke tangan Indonesia. Pada 1954, Indonesia mengangkat isu Irian Barat ke sidang umum PBB. Namun resolusi yang diusulkan tidak memperoleh dukungan mayoritas. Banyak negara yang masih terpengaruh oleh kekuatan diplomasi Belanda dan para sekutunya, terutama negara-negara Eropa yang memiliki kepentingan kolonial di berbagai belahan dunia. Upaya kedua dilakukan tahun 1955 dan kembali gagal. Sidang PBB seolah menjadi cermin betapa dunia internasional masih memandang sengketa Irian Barat sebagai masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Sementara itu di Papua, Belanda justru membangun infrastruktur, mendirikan sekolah-sekolah, dan merekrut orang-orang Papua ke dalam milisi lokal. Belanda mulai mempersiapkan pembentukan negara Papua yang merdeka di bawah pengaruh dan arah mereka. Upaya itu menjadi bentuk kolonialisme gaya baru yang dibungkus dengan alasan hak menentukan nasib sendiri. Di tengah kebuntuan diplomatik, Indonesia pun mulai mengubah arah. Presiden Soekarno melihat bahwa jalur damai saja tidak cukup. Ia mulai memperkuat militer, mempererat hubungan dengan Uni Soviet, dan rakyat Indonesia disiapkan secara psikologis serta ideologis untuk kemungkinan konfrontasi militer. Pada pertengahan 1960, tanda-tanda konfrontasi semakin nyata. Presiden Soekarno menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia siap bertindak tegas demi kedaulatan. Dalam pidato-pidatonya di forum-forum internasional yang menyebut Irian Barat sebagai sebuah luka kolonial yang belum sembuh, diplomasi telah mencapai batasnya. Kini Indonesia bersiap menyuarakan kehendak rakyatnya dengan cara lain.
yaitu perjuangan yang lebih keras, lebih langsung, dan berani menghadapi resiko apapun. 19 Desember 1961 menjadi titik balik dalam sejarah perjuangan Indonesia merebut Irian Barat. Hari itu di alun-alun utara Yogyakarta, Presiden Soekarno berdiri di hadapan ribuan rakyat dan menyampaikan pidato bersejarah. Camkan di dalamnya bahwa perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perjuangan yang suci. Dalam suasana yang penuh semangat dan ketegangan, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Trikomando Rakyat yang disingkat Trikora. Dengan suara menggelegar, Presiden mengumumkan 3 perintah rakyat. Gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, dan akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Pidato itu bukan sekedar seruan melainkan deklarasi perang, sebuah isyarat tegas bahwa Indonesia tidak akan berdiam diri menyaksikan bagian dari wilayahnya dirampas oleh Belanda. Presiden Soekarno tahu setelah bertahun-tahun diplomasi gagal, hanya kekuatan rakyat dan militer yang dapat memaksa Belanda mundur. Respon rakyat sangat luar biasa. Di berbagai kota, rakyat melakukan aksi solidaritas, latihan militer sukarela, dan mengumpulkan dana untuk mendukung perjuangan. Para pemuda mendaftarkan diri menjadi sukarelawan Trikora, siap dikirim ke garis depan. Suasana nasionalisme membara di seluruh negeri. Pada awal 1962, Komando Mandala dibentuk. Panglima Mandala yaitu Mayor Jenderal Soeharto yang diberi tugas khusus untuk merancang dan melaksanakan operasi militer merebut Irian Barat. Markas besar operasi didirikan di Makassar. Seluruh sumber daya militer mulai dipusatkan untuk satu tujuan, yaitu menyatukan Irian Barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam waktu singkat, Indonesia mempersiapkan angkatan bersenjata, pesawat tempur, kapal perang, dan rudal modern didatangkan dari Uni Soviet. Indonesia bahkan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kapal selam dan rudal balistik jarak menengah. Di tengah persiapan itu, dunia menyaksikan bagaimana Indonesia benar-benar siap bertempur. Belanda pun mulai menyadari bahwa perjuangan Indonesia kali ini berbeda. Ini bukan hanya tekanan diplomatik, tetapi sebuah konferensi nyata yang tak bisa dianggap remeh. Dengan Trikora, Bung Karno tidak hanya menggugah bangsa, ia juga mengubah arah sejarah dari negosiasi menjadi aksi, dari harapan ke tekad, dan dari menunggu untuk merebut. Setelah Trikora diumumkan, Indonesia bergerak cepat. Pemerintah tahu bahwa perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda bukan hanya soal semangat, tetapi juga membutuhkan strategi logistik dan kekuatan militer yang nyata. Maka dibentuklah Komando Mandala pada 2 Januari 1962. Komando ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, seorang perwira muda dengan reputasi yang sangat menanjak. Markas besarnya ditempatkan di Makassar sebagai titik terdekat menuju Irian Barat dan pusat kendali operasi. Tugas utamanya adalah menyusun rencana militer yang mampu memaksa Belanda mundur dari Papua. Indonesia juga memperkuat kekuatan angkatan perangnya. Uni Soviet menjadi mitra utama mengirimkan peralatan modern seperti pesawat tempur MiG-17, MiG-21, kapal perusak, kapal selam, Whiskey Class, dan rudal SAM. Sebaliknya, Amerika Serikat yang semula lebih dekat dengan Belanda mulai khawatir terhadap pengaruh Soviet yang menguat di Indonesia. Pasukan elit seperti RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, Marinir, dan pasukan KKO disiapkan untuk diterjunkan langsung ke wilayah sasaran.
Latihan dilakukan siang dan malam. Pangkalan-pangkalan militer di Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian barat mulai dipenuhi pergerakan pasukan. Pada pertengahan tahun 1962, Indonesia mulai melancarkan operasi militer. Pasukan diterjunkan lewat udara dan laut, menyusup ke hutan dan pedalaman Papua. Operasi-operasi ini seringkali menghadapi medan berat, seperti hutan yang sangat lebat, sungai-sungai besar, dan penduduk lokal yang belum tentu memihak. Ketika Indonesia mempercepat konfrontasi militer dengan Belanda demi merebut Irian Barat, dunia pun memperhatikan dengan penuh kekhawatiran. Pada 1962 adalah masa-masa paling panas dalam Perang Dingin. Saat itu ketegangan semakin meningkat ketika laporan operasi militer Indonesia masuk ke media internasional. Beberapa pertempuran kecil telah dijalankan. Keberhasilan pasukan khusus Indonesia menembus pertahanan Belanda menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar serius. Dan jika situasi dibiarkan berlanjut, bisa terjadi perang besar yang melibatkan negara-negara besar di dunia. Pada pertengahan 1962 dimulailah pembicaraan yang intensif di bawah mediasi Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selama perundingan berlangsung, pasukan Indonesia terus bersiap untuk fase serangan terbuka. Presiden Soekarno menegaskan bahwa jika diplomasi gagal, invasi penuh akan segera dilakukan. Namun sejarah mencatat bahwa tekanan internasional, kekuatan militer Indonesia, serta diplomasi Amerika Serikat berhasil memaksa Belanda mundur sebelum operasi Jayawijaya dilancarkan. Ketegangan dunia yang semula berada di tepi perang terbuka akhirnya berbalik menuju jalan damai. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak tentang sejarah operasi Trikora yang memaksa Belanda angkat kaki dari Indonesia. Tunggu cerita menarik yang lainnya dari Kronik Peradaban dan tunggu kelanjutannya. Pesan kami yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.